Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furqan Atalah dari kelas R1I dengan NPM 2021 12500 Pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku dengan judul Gagasan Good Governance Al-Ghazali yang ditulis oleh Bapak Uwe Gufron ya. Oke, di dalam buku ini ada 5 bab. Bab yang pertama adalah hakikat manusia dan negara. Bab kedua bab ketiga negara dan kepemerintahan. Bab keempat gagasan primer tentang politik. Dan yang terakhir bab kelima adalah prinsip-prinsip good governance. Nah, di dalam bab ini juga ada beberapa buku ya yang akan nanti kita baca bersama-sama. Oke, masuk ke bab pertama. Bab pertama itu ada hakikat manusia dan negara. Fitrah sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri dengan wajar dan normal tanpa campur tangan orang lain. Sebab untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, ia butuh orang lain. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Secara fitrahnya pula, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai model dan karakter yang berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu, manusia tergerak untuk saling mengenal satu sama lain. Oke. Nah, di sini kan disebutin ya, kalau misalnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari individu yang membutuhkan orang lain ini dibentuklah sebuah asosiasi agar mereka dapat mencapai suatu tujuan itu bersama-sama. Contoh kecil dari asosiasi itu adalah keluarga misalnya. Nah, keluarga kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Nah, masing-masing dari mereka itu mempunyai karakter dan tugas yang berbeda. Misalnya kayak ayahnya itu bertugas untuk sebagai pemimpin rumah tangga dan juga memberi nafkah, mencari nafkah. Ibunya bertugas untuk mengurus rumah, sedangkan anak-anaknya bertugas untuk sekolah dan membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, dari sini mereka mempunyai tugas-tugas yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, dari analogi kecil ini kita bisa menganalogikan negara. Nah, negara itu juga sama. Mereka terbentuk dari individu-individu yang mencapai yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Nggak lain nggak bukan itu untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah juga ya. Cuma mereka itu lebih luas karena dalam satu negara itu sangat banyak sekali individunya ya. Oke. Di sini juga karena banyaknya individu, mereka mempunyai pemikiran yang beda-beda. Walaupun pemikirannya berbeda-beda, tapi mereka tetap pada satu tujuan yang sama. Maka dari itu, mereka semua itu harus bermusyawarah agar terjadinya mufakat. Karena musyawarah itu sangat penting ya dari dalam suatu kelompok agar bisa mendapatkan aspirasi-aspirasi yang nantinya berguna untuk kepentingan bersama. Oke, kita masuk ke skop yang selanjutnya, mengelola negara. Al-Ghazali menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan cara para penguasa atau khalifah harus menjalankan sistem kepemerintahan sebaik mungkin. Al-Ghazali memiliki gagasan pokok atau prinsip dasar tentang negara yang baik dan pemerintahan yang baik. Al-Ghazali dalam karyanya semisal Al-Tibbu, Al-Masbuk, Nasihat, Al-Muluk. Menurut Al-Ghazali itu menawarkan satu sistem politik yang bisa mengantarkan sebuah negara pada kebaikan bersama, yaitu sistem demokrasi Islam, yaitu from the people to the people by the God, dari rakyat untuk rakyat karena Tuhan. Inilah konsepsi Al-Ghazali tentang demokrasi yang dibalut dengan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan demokrasi barat itu memuja kemerdekaan manusia di atas segala-galanya. From the people to the people by the people. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, dari sini mulai berbeda ya pendapat Al-Ghazali dengan sistem pemerintahan barat. Al-Ghazali menjelaskan tentang pentingnya langkah-langkah yang harus dilakukan dan ditempuh oleh pengelola negara atau pemerintah agar dapat menjadikan pemerintahannya baik. Saran yang dianjurkan Al-Ghazali berdasarkan hukum-hukum Tuhan dan moralitas. Pemerintahan yang baik
dari suatu suku tertentu, ras tertentu, atau golongan tertentu. Jadi mereka itu harus berlaku adil dan transparan. Jangan sampai membeda-bedakan manusia. Padahal karena dalam satu negara ini, balik lagi, mereka mempunyai tujuan yang sama dan harus dicapai dengan bersama-sama. Jadi tidak dibeda-bedakan ya. Maka dari itu, itulah hak asasi manusia. Oke, dari penggalan surat Al-Ghazali dapat ada beberapa indikator nih untuk terciptanya kepemerintahan yang baik. Di antaranya, 1. Pejabat untuk tidak korupsi dan memperkaya diri. 2. Hasil pajak masuk ke dalam kas negara, bukan masuk ke tangan pejabat. Nah, hati-hati nih pejabat yang korupsi ya. 3. Pejabat hidup sederhana. 4. Memiliki rasa tanggung jawab, responsibility yang kuat kepada rakyatnya. 5. Memiliki respon yang cepat, responsiveness, manakala rakyat membutuhkan. Jadi pemerintah ini sebagai kepala dari suatu negara, mereka harus mengayomi rakyatnya ya. Nah, dengan cara apa sih? Di poin kelima, memiliki respon yang cepat manakala rakyat membutuhkan, dan di poin keempat, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat kepada rakyatnya. Pemerintah itu kan dipilih melalui pemilu ya, yang artinya rakyat menaruh kepercayaan amanah kepada pemerintah, kepada mereka yang dipilih untuk menjadi pemerintah. Jadi pemerintah yang sudah terpilih tidak boleh mengkhianati rakyatnya sendiri. Jadi jangan korupsi ya. Dari poin kedua, hasil pajak masuk ke dalam kas negara, bukan masuk ke tangan pejabat. Dari beberapa kasus yang ada di sini, banyak sekali pejabat yang memasukkan uang rakyat ke dalam kas pribadinya, Itu sangat salah ya, karena itu termasuk tindakan korupsi atau mencuri. Dari 5 indikator yang disebutkan secara implisit oleh Al-Ghazali dalam suratnya itu memiliki kesamaan dengan apa yang dirumuskan oleh Charles H. Lenven. Dia menyebutkan 3 indikator terciptanya good governance, yaitu responsiveness, responsibility, dan accountability. Responsiveness itu apa sih? Artinya kepemerintahan memiliki daya tanggap yang cepat terhadap keinginan, aspirasi, tuntutan, dan harapan rakyatnya. Balik lagi ke tadi ke musyawarah ya. Untuk terjadinya mufakat maka harus bermusyawarah. Jadi masyarakat itu mengirimkan aspirasinya kepada pemerintahan yang nantinya akan direalisasikan. Tentu saja dengan dipilih-pilih dulu ya, yang mana yang baik untuk kepentingan bersama. Nah, sedangkan responsibility artinya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan menunjukkan pelayanan kepada rakyatnya secara maksimal dengan mengikuti prinsip-prinsip administrasi dan organisasi yang ditetapkan. Artinya apa yang dipikirkan oleh Charles H. Lenven dan pemikir-pemikir abad modern sebenarnya sudah terpikirkan oleh Al-Ghazali sebelumnya tentang konsep kepemerintahan yang baik. Oke, kita masuk ke bab kedua ya, etika politik. Pengertian etika politik itu apa sih? Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama karangan Purwadarminta tahun 1953 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral. Sedangkan sementara Kamus Umum Bahasa Indonesia yang baru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 menjelaskan bahwa etika memiliki 3 arti. Pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Kedua, etika adalah kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pengertian pengetahuan kebahasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi terminologi, yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Nah, di sini juga ada beberapa pandangan lain ya. Nanti bisa dibaca aja kalau misalnya kalian berminat dengan bukunya, bisa ditarik di toko online.
Nah, secara sederhananya etika dapat dikatakan sebuah kajian tentang moralitas. Jadi etika itu tidak terlepas dari moral atau akhlak ya. Oke, masuk ke subbab kedua, sejarah perkembangan etika politik. Nah, di sini ada sejarah perkembangan etika politik. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Nah, jadi dari ambruknya tatanan moral ini 2500 tahun lalu dibentuklah etika politik. Jadi etika dalam berpolitik. Nah, di sini juga banyak nih tentang sejarah-sejarahnya ya. Dari murid dari Pythagoras di zaman sebelum Masehi. Di sini juga ada dari Socrates dan Plato, nanti bisa dibaca aja. Kita langsung masuk ke aliran-aliran dalam politik. Dalam kajian etika politik terdapat banyak mazhab atau aliran. Nah, sejumlah pemikir menyimpulkan pengelompokan aliran tersebut berdasarkan pendekatan yang mereka lakukan. Puja Wijatna misalnya memotret sejumlah pandangan filsafat etika. Ada 6 pandangan filsafat mengenai hal ini, yakni pandangan menurut aliran hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme, dan humanisme. Sedangkan menurut Asmaran As, ada 4 aliran filsafat untuk memotret perilaku baik dan buruk, yakni adat kebiasaan, hedonisme, intuisi, dan evolusi. Kita bahas sedikit aja ya. Yang pertama tentang hedonisme. Kata hedonisme berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani yang berarti nikmat, kegembiraan. Hedonisme mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kenikmatan atau kesenangan duniawi. Perbuatan manusia mesti terarah pada pencapaian tujuan tersebut. Oke, untuk intuisi, paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan batin atau kata hati yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya karena berpengaruh masa dan lingkungan. Akan tetapi ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Yang ketiga ada utilitarianisme. Secara harfiah utilis berarti berguna. Menurut paham ini bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Nah, lalu ada vitalitas. Menurut paham ini, yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat yang menang. Jadi kayak hukum rimba gitu ya, yang kuat yang menang. Oke, ini ada beberapa juga nanti yang bisa dibaca ya, kalau misalnya kalian tertarik. Kita langsung masuk ke bab ketiga, negara dan pemerintahan. Unsur-unsur dalam negara. Nah, apa sih unsur yang agar terjadi sebuah negara? Yang pertama itu adalah rakyat. Jadi negara itu harus punya rakyat. Kedua, negara itu harus punya wilayah atau teritori, tempat berdirinya sebuah negara. Nah, yang ketiga itu adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi tanpa salah satu unsur ini itu tidak dapat disebut sebagai negara. Di sini kita akan membahas tentang kepemerintahan ya. Negara adalah organisasi raksasa atau masif yang mempunyai persyaratan khusus dalam pembentukannya. Yang membedakan negara dengan organisasi adalah yang tadi itu, rakyat, kepemerintahan, dan wilayah yang berdaulat tentunya. Nah, dalam pandangan ada salah satu pandangan nih dari Al-Mawardi, negara adalah sebuah kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan. Nah, hubungan antara pemimpin negara, khalifah, dan warganya dalam kaitan ini adalah hubungan kontrak yang diikat dalam sebuah bayat. Bayat penguasa bisa
dilakukan secara umum di hadapan seluruh rakyat maupun dilakukan di depan para majelis syura atau wakil rakyat, yang juga dikenal sebagai lembaga pengangkatan dan pembubar. Seperti di Indonesia ini ya, jadi pemerintahan itu dipilih melalui pemilu. Nah, tadi juga dibahas di bab sebelumnya. Jadi pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat tidak boleh mengkhianati rakyatnya. Jadi harus amanah terhadap pilihan rakyat. Oke. Di sini secara umum adanya pemerintah berfungsi untuk memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Tadi ya, yang melalui musyawarah. Lebih jelas lagi, Beloff dan Pell menjabarkan 7 fungsi adanya sebuah pemerintah dalam suatu negara. Ketujuh fungsi itu adalah: A. Pemerintah memiliki fungsi pertahanan, penegakan hukum dan ketertiban. B. Mengatur sistem perpajakan. C. Menyediakan pelayanan publik untuk mensejahterakan rakyat. D. Melindungi individu rakyat yang diatur olehnya. E. Melakukan pengaturan ekonomi baik makro maupun mikro. F. Menyediakan layanan ekonomi tertentu. Di sini maksudnya adalah adanya fungsi pemerintah untuk mengatur perekonomian rakyat yang kurang beruntung. G. Melakukan pemberdayaan manusia baik secara fisik maupun non-fisik. Oke. Kita masuk ke good governance. Munculnya istilah good governance kemudian menjadi populer tidak terlepas dari pergeseran paradigma konsep pemerintah menjadi governance ke pemerintahan. Secara epistemologis, perubahan paradigma government menjadi governance berwujud pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat. Yang mana semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik. Di sebab ini menjelaskan ya bahwa good governance itu adalah birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan publik. Jadi pemerintah tidak boleh melupakan rakyatnya dan juga mementingkan kepentingan bersama. Oke, kita langsung lanjut ke bab selanjutnya ya. Ada bab 4, gagasan primer tentang politik. Nah, di subbabnya adalah kepemimpinan al-khilafah. Al-Ghazali berpandangan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan sebagai negara berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, agar kita taat kepada pemimpin kita, ulil amri. Maka seharusnya setiap orang yang beragama mencintai khalifah atau raja atau para sultan dan taat kepada semua yang mereka perintahkan. Karena Al-Ghazali menyatakan bahwa khalifah adalah bayangan Allah di atas buminya, maka tidak dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintahnya. Al-Ghazali mengibaratkan agama dan khalifah sebagai dua anak kembar. Agama adalah pondasi, khalifah adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa menjaga akan hilang. Keberadaan khalifah merupakan keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat. Dengan demikian, terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi ataupun ukhrawi. Nah, jadi pemerintah itu juga selain mengarahkan masyarakatnya kepada hal yang benar atau kepada dunia untuk menciptakan kesejahteraan, mereka juga tidak boleh lupa akan akhirat ya. Jadi sebagai contohnya mungkin dibentuklah pemerintahan tentang agama. Jadi kayak Majelis Ulama Indonesia atau yang lain-lain, agar sesuai dengan ajaran dari Al-Ghazali tadi ya, dari rakyat untuk rakyat, dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab, pemimpin negara bisa disebut dengan istilah Imam Amir, Khalifah, Qaid, Zaim, Rais, Malik, dan Sultan.
Dalam terminologi Islam, istilah kepemimpinan lebih sering disebut dengan 3 istilah, yaitu imamah, khilafah, dan amirul mukminin. Dalam sejarah perpolitikan klasik Islam pun, istilah kepemimpinan negara lebih dominan menggunakan istilah imam, khalifah, dan amir. Istilah imamah berasal dari kata imam yang secara bahasa berarti kepemimpinan, dan kata imam sendiri secara bahasa berarti orang yang diikuti perintahnya dan diterima oleh masyarakat, baik diterima karena ia sempurna, ideal untuk jadi imam, atau dapat diterima konsep kepemimpinannya. Oke, sebelum jauh membahas tentang makna kepemimpinan, terlebih dahulu kita pahami perbedaan antara istilah imamah, khilafah, dan amirul mukminin. Istilah imamah adalah orang yang mengemban tugas mengganti diri Nabi, pimpinan sholat, seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar yang memimpin sholat ketika Nabi sakit. Istilah imam lebih dekat dengan konsep ibadah ritual atau memimpin spiritual. Sementara khilafah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang merupakan hamba pilihan Tuhan dengan kedudukannya sebagai orang suci atau muqaddas yang merupakan bayangan Allah di muka bumi. Jadi pemimpin itu dipilih ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin suatu negara atau sesuatu asosiasi yang mengarahkan anggotanya itu ke jalan yang benar. Nah, dibuatlah peraturan melalui musyawarah tadi ya, yang baik untuk kepentingan bersama. Oke, masuk ke subbab syarat kepala negara. Untuk dapat ditunjuk sebagai kepala negara, nah di sini di subbab ini dijelaskan ya, apa aja sih syarat untuk menjadi kepala negara yang baik. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, atau lebih tepatnya ada 10, yakni 1. Dewasa atau sudah akil balik. 2. Sehat rohani atau kejiwaan. 3. Merdeka atau bukan budak. 4. Laki-laki. 5. Keturunan Bani Quraisy. 6. Memiliki kecakapan pemimpin. 7. Bertakwa. 8. Memiliki wawasan keilmuan. 9. Wara atau tidak cacat moral dan kriminal. Nah, yang terakhir sehat jasmani. Dari ke-10 syarat tersebut, hanya 4 syarat yang dianggap paling representatif agar dapat menjalankan kepemerintahan yang kuat. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali dalam Faidul Bayaniyah wa Fadailul Mutashiriyah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini ada beberapa syarat untuk menjadi khilafah ya. Nah, syarat pertama adalah nyajidah, yaitu memiliki kekuatan dan kewibawaan. Seorang kepala negara harus memiliki kekuatan politik yang kuat. Ini adalah syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin setingkat kepala negara. Jika kepala negara tidak memiliki kekuatan politik yang kuat, maka ia akan mudah dilecehkan dan tidak dianggap oleh rakyatnya. Apa yang menjadi keputusan negara tidak lagi dianggap oleh rakyat. Tidak hanya di hadapan rakyatnya, tapi juga di hadapan bawahan dalam kepemerintahannya. Lebih tragisnya lagi, kepemimpinan yang lemah dapat memicu terjadinya pemberontakan dan pelemahan terhadap negara. Jadi kalau pemerintahnya lemah, sangat beresiko untuk terjadinya kudeta atau diambil alih ke pemerintahannya. Syarat kedua adalah hifayah, yang ini mampu menyelesaikan segala masalah atau kompeten atau profesional. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga dapat menyelesaikan segala masalah yang terkait dengan pengelolaan sebuah negara dan pemerintah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak boleh, menurut Al-Ghazali, negara dibebankan kepada orang yang tidak memiliki akuntabilitas yang baik. Syarat ketiga adalah wara, yakni bersih. Yang dimaksud bersih di sini adalah cara dan sikap hidupnya. Ia tidak terlibat dalam kejahatan syar'i dan tidak cacat hukum. Ia juga tidak memiliki cacat moral atau akhlak. Wara bisa juga berarti orang yang menjauhkan diri dari dosa. Seorang pemimpin dan pejabat dalam kepemerintahan harus memiliki kebersihan batin dalam hidupnya. Para penguasa, baik segala negara maupun para menteri hingga pegawainya mempunyai kelonggaran yang begitu banyak untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Peluang untuk berbuat kebajikan sangatlah banyak pada para penguasa dibanding dengan rakyat umum. Maka pergunakanlah kesempatan itu baik untuk beribadah kepada Allah maupun membantu kepada sesama.
Nah, dari 3 syarat ini harus dipenuhi jika kita mau menjadi pemimpin ya. Yang pertama, kita tidak boleh lemah. Karena ya, seperti tadi yang dibilang, jika pemerintahan lemah nanti tidak dianggap oleh rakyatnya sendiri. Nanti rakyat tidak percaya kepada kepemerintahan yang akibatnya bisa jadi terjadinya kudeta atau pengambilan alih kekuasaan. Nah, kedua, ya, di poin kedua juga dijelaskan ya bahwa hifayah jadi mampu menyelesaikan segala masalah. Jadi pemerintah itu harus bisa mengatasi segala masalah yang ada di negara yang dipimpin. Nah, ketika kita memimpin orang banyak, pasti terjadi banyak berbeda pendapat. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bisa menjadi penengah dari segala banyak aspirasi yang dikemukakan pada saat musyawarah. Ketiga adalah bersih dari cara hidup. Pemimpin yang bersih akan membawa sesuatu yang dipimpin tersebut menjadi baik. Oke. Di sini juga ada pemilihan kepala negara. Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seseorang pemimpin negara tidak berdasarkan rasio melainkan wajib syar'i karena tugas utama khilafah adalah dalam rangka memelihara syariat. Bertolak dari dasar pemikirannya, ia mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat. Nah, jika tadi adalah cara memilih pemimpin, sini ada lembaga negara. Al-Ghazali menggambarkan bahwa setiap lembaga negara itu seperti anggota tubuh. Seorang kepala negara adalah hati yang menerima dan membagi segala sesuatunya ke seluruh tubuh. Hati dapat menginstruksikan apapun untuk dikerjakan anggota tubuh lainnya. Oke, kita lanjut ke bab terakhir ya, itu bab kelima. Bab kelima ini adalah prinsip-prinsip good governance. Al-Ghazali dalam beberapa karyanya menyarankan atau memberikan nasihat kepada para penguasa tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berbasiskan pada etika. Nah, etika itu udah tadi dibahas ya di bab selanjutnya. Di bab sebelumnya tadi. Penulis kemudian menarik intisari dari anjuran dan saran Al-Ghazali tersebut ke dalam 7 prinsip. 7 prinsip ini disarikan dari pandangan-pandangan universalnya konsep kepemerintahan seperti yang dijelaskan dalam bab 3. 7 prinsip ini mengatur etika para pelaku pemerintahan yang meliputi kepala negara, para menteri, gubernur, dan pejabat negara, hingga pada pegawai negeri. Al-Ghazali berpandangan bahwa yang menentukan baik atau buruknya pemerintah harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Yang disebut kompetensi adalah bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali ada beberapa profesi dalam sistem kerja kepemerintahan yang harus menuntut persyarat agar terciptanya kepemerintahan yang profesional dan kompeten sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip kompetensi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Yang pertama adalah kepala kepemerintahan. Secara garis besar, Al-Ghazali menyebut ada 4 kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang kepala negara agar kepemimpinannya kuat dan terciptanya kepemerintahan yang baik. Pertama, menjauhkan orang-orang bodoh dari kepemerintahannya. Kedua, membangun negeri. Ketiga, menghargai orang tua dan bijak. Keempat, melakukan uji coba dan meningkatkan kemajuan negara dan dengan melakukan penertiban pembersihan terhadap segala tindak kejahatan. Yang kedua ada menteri. Ada Asdasyir
Ibnu Babik pernah ditanya oleh Al-Ghazali, siapa yang paling layak menjadi pembantu kepala negara? Jawabannya seorang menteri yang cerdas, teguh, dapat dipercaya, dan pandai mengatur. Nah, apa sih tugas menteri itu? Seorang menteri dianjurkan condong kepada kebenaran dan menjauhi keburukan dalam segala hal. Apabila kepala negara memiliki kemauan dan etikat baik serta sayang pada rakyat, maka seorang menteri harus memberi dukungan kepada negara dan menganjurkan agar hal itu dapat ditingkatkan. Negara yang tidak memiliki siasat politik, maka seorang menteri harus meluruskan sedikit demi sedikit dengan cara yang halus dan persuasif. Di samping juga harus menunjukkan pada jalan yang benar. Nah, 3. Sekretaris. Menurut Al-Ghazali, seorang sekretaris fungsinya di dalam kepemerintahan tidak memiliki fungsi politik. Ia adalah memegang administrasi kepemerintahan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu pelaksana politik negara dari atasannya, yaitu kepala negara, menteri, kodim, maupun yang lainnya, dan ia adalah seorang pemimpin dari segenap aparatur yang menjalankan mesin kepemerintahan. Nah, seorang sekretaris harus memiliki bahasa lain selain bahasa ibunya. Nabi Muhammad SAW menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Suryani lantaran ia harus membuat surat pada seorang raja. Jadi di sini sekretaris itu juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ya untuk terjadinya pemerintahan yang baik. Yang keempat ada hakim. Hakim adalah orang istimewa karena dia bertugas memutuskan perkara atau sengketa. Di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, para hakim dibagi tugasnya berdasarkan job description-nya masing-masing. Ada 3 kelompok hakim. Yang pertama, hakim untuk memutuskan persengketaan antara umat manusia. Yang kedua, hakim untuk memutuskan tindak pidana. Yang ketiga, hakim untuk mengajukan perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara atau salah satu seorang pegawainya, dan untuk memutuskan teks-teks perundang-undangan dan legalitas materi undang-undang dasar serta konstitusi undang-undang yang legalitasnya. Terkait agar terciptanya tugas dan kerja seorang hakim, maka para hakim yang bekerja di majelis mahkamah harus memiliki sikap dan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, hakim harus selalu membiasakan untuk berdiam diri. Kedua, hakim harus menunjukkan sikap yang wibawa dan bersikap tenang. Ketiga, hakim tidak boleh melayani pelaku kejahatan dan tiran. Keempat, hakim harus berlaku baik kepada para janda, anak yatim, dan kaum duafa. Kelima, hakim tidak boleh tergesa-gesa saat memberi amar keputusan dan yang berlaku baik kepada terdakwa yang sedang ditangani. Keenam, hakim tidak boleh memihak salah seorang dari 2 orang yang sedang bermusuhan. Hakim tidak boleh berdekatan baik dengan tersangka maupun dengan korban. 7. Hakim dalam setiap amar keputusannya harus memberikan nasihat kepada para pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang terakhir, ke-8, hakim yang baik harus selalu berlindung kepada Allah. Nah, yang kelima terakhirnya ada tentara. Bukan yang terakhir. Yang kelima ada tentara. Tentara dalam suatu negara berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, keenam ada pegawai negeri. Al-Ghazali mengirim surat kepada Nizamuddin Mahrul Mulk yang baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Sultan. Surat yang ia tulis berisi masukan dan nasihat kepada Perdana Menteri agar ia senantiasa waspada kepada para pegawai yang picik dan munafik. Al-Ghazali mengingatkan agar sebagai penguasa ia mengangkat para pegawai yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang mumpuni. Nah, oke. Itu adalah rangkuman dari isi buku yang ada di sini ya. Jika kalian berminat untuk membacanya, silakan dicari aja di e-commerce kesayangan Anda dan dibaca sendiri karena isi buku ini sangat lengkap ya. Bisa dijadikan banyak pelajaran dan pedoman juga untuk kita menjadi manusia dan cara bernegara yang baik. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.